Shalom, perkenalkan nama saya Urmi Tampani, kelas A, semester 5, dari Prodi Pendidikan Penyuluh Agama. Di sini saya akan membahas tugas mata kuliah metode penulisan karya ilmiah. Tugas yang pertama, langkah-langkah pengumpulan bahan tulisan. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan bahan tulisan. Yang ketiga, kerangka tulisan ilmiah. Nah, seperti apa sih langkah-langkah pengumpulan bahan tulisan ilmiah? Pengumpulan bahan tulisan ilmiah adalah proses penting dalam penulisan untuk memastikan bahwa tulisan yang dihasilkan berkualitas dan informatif. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang dapat membantu kita dalam mengumpulkan tulisan. Yang pertama, tentukan topik. Pilih topik yang jelas dan spesifik untuk tulisan kita. Pastikan kita memiliki pemahaman yang baik tentang topik tersebut. Yang kedua, lakukan riset awal. Mulai dengan mencari informasi dasar tentang topik kita. Gunakan sumber-sumber seperti buku, artikel, atau situs web terpercaya. Yang ketiga, buat daftar sumber. Catat semua sumber yang relevan. Ini bisa berupa buku, artikel ilmiah, wawancara, atau materi online. Pastikan untuk mencatat detail penting seperti penulis, tahun terbit, dan halaman. Yang keempat, kategorikan informasi. Kelompokkan informasi yang kita temukan berdasarkan subtopik atau tema. Ini akan memudahkan kita dalam menyusun tulisan nanti. Yang kelima, baca dan seleksi. Baca dengan cermat semua bahan yang telah dikumpulkan. Pilih informasi yang struktur, alur, dan kualitas tulisan. Pastikan untuk mengunting kesalahan tata bahasa dan ejaan. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan bahan tulis. Penyusunan bahan tulis yang baik dan terstruktur memerlukan beberapa langkah yang akan saya bahas. Yang pertama, tentukan tujuan penulisan. Mengidentifikasi apa yang ingin dicapai dengan tulisan tersebut, apakah untuk menginformasikan, meyakinkan, atau menghibur. Yang kedua, pahami audiens. Ketahui siapa yang akan membaca tulisan kita. Ini akan mempengaruhi gaya dan bahasa yang digunakan. Yang ketiga, lakukan riset. Kumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Pastikan untuk mencatat referensi yang digunakan. Yang keempat, buat kerangka tulisan. Susun kerangka yang mencakup pengantar, isi, dan penutup. Ini membantu menjaga agar tulisan kita tetap terorganisir.
Yang kelima, tulisan draft pertama. Mulailah menulis berdasarkan kerangka telah dibuat. Jangan selalu fokus pada kesempurnaan, fokuslah pada aliran ide. Revisi dan edit. Tinjau kembali draft kita, periksa kesalahan tata bahasa, ejaan, dan kelogisan argumen. Revisi bagian yang perlu diperbaiki. Susun kerangka yang mencakup pengantar, isi, dan penutup. Ini membantu menjaga agar tulisan tetap terorganisir. Yang ketujuh, umpan balik. Jika memungkinkan, mintalah orang lain untuk membaca dan memberikan masukan. Ini bisa membantu melihat perspektif lain. Yang kedelapan, tulisan draft akhir. Setelah menerima umpan balik, buat draft akhir. Pastikan semua aspek telah diperbaiki dan disempurnakan. Yang kesembilan, persiapan untuk publikasi. Sesuaikan format tulisan sesuai dengan media tempat tulisan akan dipublikasikan, baik itu bentuk dialog, jurnal, atau media cetak lainnya. Yang ke-10, publikasikan atau bagikan. Setelah semua langkah selesai, publikasikan atau bagikan tulisan kita kepada audiens yang dituju. Nah, di sini pertanyaan yang terakhir tentang kerangka tulisan ilmiah. Nah, kerangka tulisan ilmiah adalah struktur dasar yang digunakan untuk mengorganisir dan mengusung informasi dalam suatu tulisan ilmiah. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa tulisan tersebut teratur, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Berikut adalah kerangka yang dapat digunakan dalam penulis karya ilmiah yang benar. Yang pertama, judul. Mengatakan dengan jelas topik penelitian atau kajian. Yang kedua, abstrak. Ringkasan singkat tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Yang ketiga, pendahuluan. Latar belakang yang menjelaskan konteks dan pentingnya topik. Yang rumusan masalah, mengatakan masalah yang ingin dipecahkan. Tujuan penelitian, menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Manfaat penelitian, menyebut manfaat yang diharapkan dari peneliti. Yang keempat, tinjauan pustaka. Usulan tentang penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik, menyebutkan teori-teori yang mendasari penelitian. Yang kelima, metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian, menjelaskan jenis penelitian kualitatif, kuantitatif, dan eksperimen, dan lain-lain. Populasi dan sampel, menjelaskan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data, menjelaskan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Analisis data, menjelaskan teknik analisis yang digunakan. Yang keenam, hasil penelitian. Yang pertama, pengajian data yang diperoleh dari penelitian. Yang kedua, penggunaan tabel, grafik, atau gambar jika diperlukan. Yang ketujuh, pembahasan. Yang pertama, analisis dan interpretasi hasil. Yang kedua, membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya. Yang ketiga, menjelaskan implikasi dari hasil penelitian. Yang kedelapan, kesimpulan. Yang pertama, menyimpulkan hasil penelitian secara ringkas. Yang kedua, mengatakan rekomendasi atau saran untuk penelitian selanjutnya. Yang kesembilan, daftar pustaka. Mencantumkan semua sumber yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan format yang ditentukan. Yang ke-10, lampiran. Menyediakan informasi tambahan seperti instrumen, penelitian data minta, atau dokumen lainnya yang relevan. Terima kasih. Shalom.